Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Cebar, cerita bergambar. Di channel ini, saya bercerita sekaligus menggambar cerita-cerita menarik dari sebuah film. Kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Dirsyam, yang dirilis tahun 2015. Sebuah film yang menceritakan seorang ayah tak lulus SD berhasil menyelamatkan anak dan istrinya dari kasus pembunuhan meski telah melakukan pembunuhan kepada anak inspektur jenderal. Mereka berhasil menyembunyikan kasus pembunuhan itu dengan sangat baik. Film ini merupakan rekame dari film dengan judul yang sama tahun 2013. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Tanpa basa-basi, langsung kita mulai saja cerita bergambarnya. Seorang polisi baru saja dipindah tugaskan ke kantor polisi Pondolim. Pondolim adalah kota di provinsi Goa, India. Di sana ada dua kantor polisi, yaitu kantor polisi lama dan kantor polisi baru, yang diresmikan seminggu lalu. Terdapat seorang pria bernama Vijay Salgaonkar yang sedang ditahan. Film pun kembali ke masa lalu. Vijay yang ternyata hanyalah lulusan kelas 4 SD, dan dahulu dia juga punya usaha TV kabel kecil-kecilan. Vijay sangat suka menonton film dan sering menghabiskan waktunya untuk melakukan hal tersebut. Vijay memiliki seorang karyawan bernama Jose. Dia memiliki banyak teman di Pondolim dan baik kepada semua orang. Setiap hari dia makan di kedai milik Martin. Hingga suatu hari dia bertemu dengan sepasang lansia di kedai Martin yang sedang mengalami masalah. Anaknya masuk penjara namun secara ilegal oleh seorang polisi bernama Gaitonde. Vijay meskipun hanya lulusan SD, tapi pengetahuannya sangatlah luas. Dia tahu kalau yang dilakukan polisi itu salah menurut aturan. Akhirnya, Vijay pun membantu mereka melalui seorang pengacara yang ia kenal. Meski hari-harinya sering dihabiskan di kantornya, Vijay tetaplah seorang ayah yang sayang dengan keluarganya. Istrinya bernama Nandini dan kedua anaknya bernama Anju dan Anu. Nandini merasa sangat kecewa karena suaminya selalu menghabiskan waktunya untuk menonton film. Nandini pun meminta Vijay mengajaknya jalan-jalan ke ibu kota Panji bersama kedua anaknya juga. Dan berangkatlah mereka di hari Minggu. Sesampainya di sana, mereka langsung shopping ke mall. Anju, anak pertama Vijay, terpilih untuk mewakili sekolahnya dalam acara perkemahan seprovinsi Goa. Setelah meminta izin sang ayah, akhirnya Vijay pun menyetujuinya. Di perkemahan, Anju menjadi primadona karena memang wajahnya yang sangat cantik. Ada juga seorang laki-laki bernama Sam yang diam-diam suka merekam Anju kemanapun dia pergi. Vijay mempunyai seorang adik ipar yang bernama Rajesh. Dia bekerja di bidang kegiatan sosial dan menyampaikan kepada Vijay bahwa kelompoknya menutup tambang batu yang tidak ramah lingkungan. Kemudian, Vijay dikenalkan Martin dengan Rane, kontraktor yang sedang membangun kantor polisi baru. Lalu Gaitonde pun datang dan merasa bahwa Vijay yang melindungi kedua lansia tersebut. Mendengar hal tersebut, Vijay hanya tertawa dan menyindir tingkah laku Gaitonde dan mengatakannya kepada inspektur polisi bernama Sawan yang baru datang.
Tidak semua polisi baik sepertimu, Pak. Ada yang hanya menjadi nyamuk saja. Suatu hari ketika Vijay sedang menggali tanah untuk kompos, didatangi istrinya. Nandini mengatakan bahwa ada seorang tokoh agama bernama Swami mengadakan ceramah di ibu kota Panji tanggal 2 sampai 3 Oktober. Nandini ingin mereka semua ke sana. Kemudian datanglah Anju dan langsung menceritakan bagaimana serunya perkemahan kemarin, termasuk kelakuan Sam yang suka merekam gadis-gadis di sana. Cerita berlanjut ke Gaitonde yang mendatangi Rane karena tidak terima telah diadukan ke Prabu. Prabu adalah seorang inspektur polisi senior di kepolisian Pondolin. Namun Vijay membela Rane karena dia merasa apa yang dilakukan Rane itu sudah benar. Dan Gaitonde nyaris berkelahi dengan Vijay. Suatu pagi, Nandini meminta Anju untuk belanja ke pasar. Dan saat di perjalanan, tiba-tiba Anju bertemu dengan Sam yang sedang mengendarai mobil. Sam memberitahukan video Anju yang sedang berganti pakaian yang saat ia rekam pada perkemahan kemarin. Sam berjanji tidak akan menyebarkannya, asalkan dia mau menemui Sam di belakang rumahnya sendirian saat malam. Anju pun merasa sedih dan bingung apa yang harus dilakukan. Malam itu hujan sangat deras dan Vijay memutuskan menginap di kantornya. Malam itu juga Sam menunggu Anju di belakang rumahnya. Dan ternyata Nandini juga ada di sana. Karena tidak menepati janji, maka Sam pun berencana menyebarkan videonya. Nandini memohon agar Sam menghapus videonya dan mereka pun berusaha mengambil HP Sam. Akhirnya Sam mau menghapus video itu asalkan Nandini mau menuruti apa yang diinginkan Sam. Keesokan harinya di pagi hari, Vijay pulang dan menyaksikan Nandini dan Anju sangat sedih. Ternyata suatu insiden terjadi semalam. Anju sebenarnya hanya akan memukul HP Sam dengan tongkat, namun justru juga mengenai kepala Sam hingga akhirnya dia tewas. Saat itu mereka berdua juga berusaha menghubungi Vijay, namun telepon kantornya mati. Di tengah kepanikan mereka memutuskan mengubur mayat Sam. Dan ketika itu Anu melihatnya juga. Nandini bertanya kepada suaminya, apakah tindakan yang dilakukannya salah? Vijay menjawab tidak. Justru jika Nandini melaporkan kejadian ini ke polisi, maka Anju akan mendapatkan banyak masalah. Vijay pun berjanji akan melindungi keluarganya dan menutupi kasus ini dengan rapat-rapat. Pertama, Vijay meminta mereka berdua untuk membersihkan dan membuang seluruh barang bukti. Dan ketika mereka membersihkannya, Vijay melihat ada SIM card milik Sam. Dia jadi teringat sebuah film yang menceritakan bahwa polisi bisa melacak lokasi seseorang dari SIM cardnya. Vijay pun menyimpan SIM card tersebut. Vijay meminta supaya mereka tetap di rumah dan tidak kemana-mana sampai dia pulang. Vijay berencana akan membawa kabur mobil Sam. Saat Vijay akan membawa mobil tersebut, ternyata di dekat sana Gaitonde sedang memeras uang salvi untuk keperluan pengurusan paspor. Mobil Sam kemudian berbunyi, lalu Gaitonde sempat melihat Vijay memasuki mobil tersebut. Vijay masuk mobil dan bergegas pergi. Dalam perjalanan Vijay, ia melihat banner acara ceramah suami tanggal 2 sampai 3 Oktober. Kemudian Vijay teringat ucapan istrinya beberapa hari yang lalu.
tentang acara tersebut. Vijay membeli handphone bekas yang baterainya sudah terisi penuh. Ia juga meminta karyawan yang melayaninya untuk memasukkan SIM card milik Sam ke dalam HP tersebut. Ketika handphone sudah menyala saat Vijay dalam perjalanan menuju pemberhentian truk, ada SMS dan telepon yang masuk ke nomor Sam. Vijay kemudian membersihkan sidik jari di handphone tersebut dan membuangnya ke truk yang akan berpergian jauh. Vijay teringat perkataan adik iparnya Rajesh yang mengatakan bahwa ada tambang batu bara yang baru saja ditutup. Vijay mendapatkan ide untuk mendatangi lokasi tersebut dan menenggelamkan mobil Sam di sana untuk menghilangkan jejak. Sampainya di kantor, Vijay bilang ke Joseph bahwa ia akan pergi ke Panji untuk mengikuti acara ceramah suami selama 2 hari, dari tanggal 2 sampai 3 Oktober. Joseph merasa curiga karena Vijay tiba-tiba bersikap tidak biasa, padahal setiap hari ia galak dan suka mengasarinya. Vijay kemudian mengatakan ke keluarganya agar menghapus rasa cemas dan gelisah dari wajah dan gelagat mereka. Ia juga berkata agar mereka berpura-pura tidak pernah mengenal Sam, sebab Jose saja yang hanya orang biasa bisa mengetahuinya, apalagi pihak kepolisian. Jadi, mereka harus bersikap biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa di kehidupannya. Vijay tidak mengatakan kemana ia membawa mobil Sam. Kemudian Vijay meminta mereka mengemasi semua barang yang ingin dibawa pergi, karena mereka akan dibawa ke Panji untuk menenangkan diri. Jika ada yang bertanya mau kemana mereka pergi, bilang saja mereka akan menghadiri acara ceramah suami. Padahal acara ceramah suami sudah selesai tanggal 3 Oktober alias hari itu. Lalu apa yang direncanakan Vijay? Nandini memberitahu Vijay bahwa ternyata Sam adalah anak dari Inspektur Jenderal di Kepolisian Goa yang bernama Mira. Mira adalah inspektur yang terkenal akan kekejamannya, sangat tegas dan juga cerdas. Jika menyiksa adalah cara yang tersisa untuk memperbaiki keadaan, pasti dia akan melakukannya. Mira bahkan tidak segan membunuh orang demi menyelesaikan tugasnya. Suami Mira, Mahesh, juga khawatir dengan keadaan anaknya, sebab ia juga semalam tidak memberi kabar sama sekali. Pada saat itu Mira masih berpikir bahwa Sam sedang bermain, karena sebagian anak muda dia pasti butuh kebebasan. Di lain tempat, Vijay dan keluarganya pergi ke Panji menggunakan bus. Vijay bahkan mengenal kernet busnya sehingga mereka tidak boleh bayar tiket. Acara ceramah suami sudah selesai, tapi mereka tetap mendatanginya. Keluarga Vijay kemudian menginap di hotel, makan di restoran, nonton film, dan kembali pulang. Nandini dan Anju masih teringat ketakutan tiap kali melihat kuburan Sam. Vijay mengingatkan mereka kembali bahwa ketakutan harus mereka hilangkan. Vijay juga meminta mereka membuat nota dari apapun yang mereka beli. Keesokan harinya, polisi tiba-tiba datang untuk bertemu Vijay tanpa ada rasa curiga apapun. Tapi Anju yang sudah terlanjur panik terlihat sangat ketakutan. Vijay pun langsung menghalangi polisi menanyai Anju dengan menyapa duluan. Di lain tempat, Mira yang mulai khawatir dengan kondisi Sam meminta divisi cyber cell untuk melacak keberadaan anaknya melalui nomor telepon Sam. Hasilnya terlihat bahwa Sam pergi ke tempat yang sangat jauh dari Goa, yaitu Kancipuran, kemudian HP-nya mati. Beberapa orang yang sedang berenang di tambang batu juga menemukan mobil Sam yang sudah ditenggelamkan. Polisi mengatakan bahwa mobil itu sudah ditenggelamkan selama 2 minggu dan tak ada tanda apapun dari Sam. Mira pun mempunyai feeling bahwa media sebaiknya tidak tahu kejadian ini.
Hasil penyelidikan TKP, panggilan ke nomor SEM terakhir masuk pada 2 Oktober jam 7 malam di Pondolim. Kemudian, sinyalnya menghilang jam 10.30 malam. Handphone SEM kembali hidup pada tanggal 3 Oktober jam 9:25 di Panji. Kemudian mati lagi sampai lokasi ada di Kancipuram. Berdasarkan penyelidikan, HP yang menerima telepon pada tanggal 2 Oktober dan 3 Oktober adalah HP yang berbeda. Dan karena informasi yang masih terbatas, polisi hanya melakukan investigasi di Provinsi Goa saja. Feeling Mahe semakin yakin bahwa anaknya sedang dalam masalah. Tiga minggu berlalu dan Sam belum ditemukan juga. Kepolisian Goa menyebarkan ke kepolisian di kota-kota termasuk Pondolim. Ketonde yang melihat mobil Sam berwarna kuning langsung teringat Vijay yang dilihatnya masuk ke mobil yang sama. Ketonde yang tahu Vijay yang ada di tempat Martin sengaja mengetesnya dengan cara meminta uang ke orang-orang di sana. Dan ketika Ketonde bilang polisi menemukan mobil berwarna kuning, Vijay terlihat kaget. Ketonde sangat yakin Vijay lah pelakunya karena dia melihat Vijay masuk ke mobil yang sama ketika Ketonde di sana saat membantu mengurusi password milik Salvi. Sementara itu di rumah Vijay mengetes keluarganya apa saja yang mereka lakukan saat tanggal 2-3. Vijay 100% yakin polisi akan mendatangi mereka. Bahkan bisa saja melakukan kekerasan supaya mereka mau mengakui perbuatannya. Vijay bilang jika mereka tidak perlu khawatir karena polisi tidak memiliki bukti dan petunjuk apapun tentang Sam. Maka dari itu apapun yang terjadi nanti, Vijay ingin mereka tidak merubah pernyataan yang sudah disepakati bersama. Vijay mengatakan kepada istrinya bahwa keluarganya tidak bersalah dan berjanji mereka tidak akan masuk penjara. Hanya ada dua pilihan saat ini, mereka menyerah atau bangkit dan berjuang. Polisi memulai investigasi dengan mendatangi Salvi, tapi Salvi tidak yakin melihat Vijay. Selain itu, mobil yang berwarna kuning juga banyak. Prabu mendapatkan informasi bahwa Sam ikut acara perkemahan, yang mana juga ada Anju di sana. Dari sana, Prabu juga mendapatkan info bahwa ternyata Anju adalah anak angkat yang ditemukan di dekat tempat sampah ketika masih bayi oleh Vijay. Prabu semakin yakin bahwa Vijay adalah orang baik, tapi Ketonde juga masih yakin bahwa Vijay adalah pelakunya. Polisi pun melanjutkan investigasi dengan mendatangi sekolah Anju. Anju yang awalnya panik teringat perkataan ayahnya bahwa satu-satunya bukti yang paling kuat adalah ketakutan. Oleh karena itu, Vijay ingin Anju membuat rasa takutnya menghilang dari wajahnya dan tetap tenang. Vijay yakin polisi akan mengetes keluarga mereka. Anju memang mengenal Sam, tapi ia tidak perlu mengatakan apapun yang terjadi di rumah mereka. Akhirnya Anju menerapkan apa yang dikatakan ayahnya. Ketika ditanya, Anju bilang tidak menemui Sam pada tanggal 2 Oktober, tapi Ketonde bilang dia berbohong hanya untuk mengetesnya. Ketonde berkata bahwa Anju menemui Sam, tapi Anju tetap membantahnya. Lagi pula, dia berkata bahwa di tanggal 2 dan 3 Oktober, keluarganya pergi ke ceramah suami. Ketonde ingin mengecek absensi kelasnya di tanggal tersebut, tapi ternyata tanggal 2 dan 3 Oktober adalah hari libur. Karena alibinya kuat, Anju diperbolehkan kembali. Sekarang, polisi mendatangi Nandini dan Vijay, tapi mereka berdua sudah mendapat telepon dari sekolah dulu, sehingga tahu apa yang terjadi di sekolah. Vijay bilang jika tidak tahu mobil kuning dan tidak pernah mengenal Sam. Kemudian, polisi menjelaskan apa yang diketahui Ketonde mengenai ia melihat Vijay masuk ke mobil Sam. Nandini akhirnya keceplosan, bilang kalau keluarganya tidak ada di tanggal 2-3, padahal polisi belum bilang apapun soal tanggal tersebut. Ketonde sudah merasa menang, tapi Vijay hanya tertawa. Vijay bilang kalau Nandini masih syok dan takut karena apa yang diceritakan oleh kepala sekolah.
Jadi dari situ, mereka tahu kalau terjadi apa-apa pada tanggal 2 Oktober. Vijay juga bilang kalau tuduhan Gaitonde tidak beralasan, hanya karena mereka berdua tidak pernah akur. Maka Gaitonde mencurigai Vijay. Prabu minta Vijay menceritakan apa yang keluarga mereka lakukan tanggal 2-3 Oktober. Mereka juga minta nota pembelian selama tanggal tersebut. Vijay bilang kalau keluarganya adalah keluarga kelas menengah, jadi mereka menyimpan semua nota pembelian barang apapun. Tapi bukannya keluarga Vijay ke Panji tanggal 4-5, lalu gimana bisa ada nota dari tanggal 2 dan 3? Sebenarnya rencana apa yang ada di kepala Vijay? Gaitonde masih yakin kalau Vijay adalah pelakunya. Akhirnya mereka pun melaporkan semuanya ke Mira. Gaitonde menceritakan apa yang terjadi, tapi Mahesh ragu karena ada bukti nota perjalanan mereka. Maka untuk mengecek apakah Vijay berbohong atau tidak, polisi melakukan pengetesan keaslian nota yang diterima. Mira ingin Vijay dan keluarganya datang ke kantor polisi besok. Jika memang Vijay berbohong, dia yakin Vijay tidak akan sepintar itu, apalagi untuk ukuran orang yang hanya sekolah sampai kelas 4 SD. Keluarga Vijay diperiksa di 4 ruangan yang berbeda. Mereka semua diminta menceritakan apa yang terjadi di Panji berdasarkan versi masing-masing. Ternyata pada malam harinya Vijay sudah briefing kepada keluarganya. Dia berkata jika jawaban semuanya sama persis, pasti polisi akan curiga. Jadi yang akan menjawab dengan benar hanyalah Nandini dan Vijay saja, sedangkan Anju dan Anu cukup kira-kira saja. Vijay meminta agar semuanya tetap teguh dengan jawaban yang mereka ucapkan, sebab pasti polisi akan berbohong dan berpura-pura tahu kebenarannya. Di lain tempat, keluarga dan teman-teman Vijay sudah tahu dirinya ditangkap dengan alasan yang tidak jelas. Maka mereka mencoba masuk dengan mendobrak pagar kantor polisi. Wartawan dan TV nasional juga sudah berkumpul. Media mendengar desas-desus kasus Sam dan langsung meliputnya. Selama interogasi, Mira merasakan ada hal yang aneh. Anu yang masih kecil tidak mungkin punya pendirian yang sangat teguh. Pasti ada sesuatu yang sudah dilakukan oleh Vijay kepada keluarga mereka. Mira jadi semakin yakin bahwa keluarga Vijay ada hubungannya dengan kasus Sam. Polisi tidak bisa memakai alat pendeteksi kebohongan karena dibutuhkan izin dari pengadilan. Sedangkan untuk membawa kasus ini ke pengadilan dibutuhkan bukti yang kuat bahwa keluarga Vijay bersalah. Mira kemudian meminta semua orang yang sering ditemui Vijay untuk bertemu dan ditanyai. Jika memang Vijay berbohong, pasti ada orang yang melihat Vijay di tanggal 2-3 Oktober. Mira juga meminta petugas hotel, bus, dan restoran sebagai saksi tambahan untuk ditanya. Rajesh menemui Vijay dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Vijay merahasiakannya. Vijay pun meminta pertolongan Rajesh bila waktunya telah tiba. Sekarang saatnya orang-orang yang ditemui Vijay untuk diinterogasi satu persatu. Semua orang mengatakan jika Vijay memang ke Panji tanggal 2-3 Oktober. Termasuk menginap di hotel dan tercatat jelas di buku registrasi. Bahkan Vijay bisa menceritakan isi ceramah suami dari awal sampai akhir ke Jose dan Martin. Suami juga menganggap Vijay dan keluarganya memang datang karena dia bisa mengingat ceramahnya dengan sangat detail. Walaupun sesungguhnya suami tidak mungkin melihatnya karena banyaknya jamaah yang datang. Mira bingung harus bagaimana lagi. Tapi Mira merasa Vijay dan keluarganya telah berbohong. Sebagai polisi, dia merasa hal tersebut. Mira tahu dari Kernet Bus jika Vijay mengambil uang ATM di terminal.
Mira pun meminta CCTV di sana untuk bisa melihat rekaman tanggal 3 pada saat bus tersebut berangkat dari Panji ke Pondolim. Apa yang sesungguhnya terjadi? Ternyata Vijay menemui kembali orang-orang tersebut dan mengingatkan bahwa dia pernah ke sana tanggal 2 hingga 3 serta menghadiri ceramah suami. Hal ini menimbulkan psikologis yang membuat orang-orang itu mengingat bahwa Vijay dan keluarganya benar-benar ke Panji dari tanggal 2 hingga tanggal 3 Oktober. Dan untuk isi ceramah suami, Vijay mengetahuinya dari rekaman sehingga ia dapat dengan mudah menceritakannya kepada polisi. Bagaimanapun juga, itu semua belum bisa menjadi bukti kuat bahwa Vijay telah berbohong. Dan satu-satunya bukti kuat adalah CCTV ATM yang mana Vijay mengambil uang di sana. Yang sebenarnya terjadi, Vijay ternyata benar-benar pergi tanggal 2 dan 3. Mira mencoba merangkai puzzle-puzzle dari awal sampai akhir, dan Mira berkesimpulan bahwa Vijay pergi pada tanggal 3 Oktober saja. Tidak seperti Vijay yang mengatakan bahwa ia dan keluarganya pergi tanggal 2 dan 3, Mira bilang jika Vijay sangat cerdik. Mira sampai debat dengan sang suami. Mira menganggap Vijay dan keluarganya memang pergi ke Panji, menginap, nonton, dan makan di restoran. Tapi itu semua bukan dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Meskipun Vijay mengatakan setelah tanggal 3 anak-anaknya sakit dan gak masuk sekolah serta memberikan bukti nota obat, tapi Mira beranggapan bahwa nota obat sangat mudah dimanipulasi. Selanjutnya, Mira mencoba meruntut kembali apa yang dilakukan Vijay pada tanggal 3 Oktober. Mulai dari naik mobil Sam hingga membeli 4 tiket nonton. Dan membeli 4 tiket nonton supaya bisa mendapatkan nota di tanggal tersebut. Dan keesokan harinya, di tanggal 4, Vijay mengajak keluarganya melakukan hal yang sama kembali, menambahkan namanya di buku registrasi hotel pada tanggal 2. Kemudian, tanggal 4 menggunakan nama palsu ketika karyawan hotel menunjukkan namanya ke Nandini. Dan ketika pulang tanggal 5, Vijay sesungguhnya hanya berpura-pura mengambil uang di ATM terminal. Setelah itu, Vijay menunjukkan nota tanggal 3 ke polisi, menonton ceramah suami, lalu pergi ke Panji untuk menemui orang-orang yang sama. Tujuannya sangat cerdik, yaitu meyakinkan mereka bahwa dirinya memang pergi di tanggal 2 dan pulang di tanggal 3. Mira akhirnya memberi perintah anak buahnya untuk menyeret paksa Vijay dan keluarganya kembali. Dengan kecerdikannya, Vijay benar-benar telah melecehkan seluruh kepolisian. Polisi yang sudah mengetahuinya tetap saja tidak bisa menghukum Vijay karena tidak ada bukti yang kuat. Hanya cara kekerasan yang bisa membuat mereka mengaku. Polisi pun membawa Vijay dan keluarganya lagi. Sekarang saatnya Rajesh membantu Vijay untuk menghubungi nomor-nomor yang ada di kertas milik Vijay yang telah diberikan kemarin hari, yang ternyata itu adalah nomor media-media di India. Mira mengatakan jika semua rencana Vijay sudah terbongkar. Keluarga Vijay ke Panji bukan tanggal 2 sampai 3, melainkan tanggal 4 sampai 5, dan Vijay juga tidak menghadiri acara suami. Mereka masih tetap tidak mengaku, sesuai kesepakatan awal yang sudah mereka rencanakan. Karena tidak mau mengaku juga, Vijay pun mendapat pukulan. Vijay dan keluarganya pun terus dipukuli. Mereka berhenti dipukuli karena teman Sam, Alex, sudah datang. Alex diminta memberitahu informasi apapun tentang Sam dan Anju. Ternyata, Alex orang yang menelepon Sam sebelum handphonenya mati. Namun, Sam tidak memberitahu Alex di mana dia berada. Alex kemudian menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Mira sangat terkejut mendengarnya. Namun di sisi lain,
Mira yakin bahwa keluarga Vijay lah pelakunya. Sekali lagi Mira bertanya kebenarannya ke Vijay. Karena dia sudah mengetahui video tersebut, Vijay tetap mengatakan tidak tahu apa-apa. Mira pun meminta Gaitonde melakukan apa saja supaya mereka mau mengaku. Karena mereka bertiga tidak mau mengaku meskipun sudah disiksa, Gaitonde bertanya ke Anu, tapi Anu juga masih tidak mau mengaku. Mira bilang Anu tidak mau mengaku apabila masih ada kedua orang tuanya di sana. Kemudian ayah, ibu, dan kakak Anu pun dikeluarkan dari ruangan tersebut. Nandini dan Anju sudah tidak kuat lagi dan ingin mengatakan yang sebenarnya karena sangat khawatir dengan kondisi Anu. Tapi Vijay melarangnya karena mereka sudah menderita sampai sejauh ini. Vijay juga sudah berjanji tidak akan membiarkan mereka masuk penjara. Mahesh memarahi Mira dan meminta semua ini dihentikan karena cara yang dilakukan sudah melanggar hukum. Selain itu, Mahesh mengatakan bisa jadi tuduhan Gaitonde itu tidak benar. Gaitonde semakin tersinggung dan akhirnya menampar Anu sampai terbaring di lantai, dan Anu mengaku. Akhirnya Anu mengatakan di mana mereka mengubur Sam. Kuburan pun langsung digali dan sudah banyak orang serta media yang melihatnya. Keluarga dan teman-teman Vijay mengatakan kebusukan Gaitonde, dan keluarga Vijay adalah keluarga baik-baik yang sengaja dijebak. Mereka pun menemukan karung di dalam galian dan tercium bau yang sangat busuk. Lalu saat karung itu diangkat, bukan mayat Sam yang ditemukan melainkan mayat anjing. Vijay pun bilang ke Rajesh bahwa Gaitonde sudah memukuli anaknya dan mereka tidak terima dan langsung memukuli Gaitonde. Berita kasus ini pun menyebar, yang isinya adalah pihak kepolisian telah menyiksa keluarga Vijay meskipun mereka tidak bersalah, sampai demo terjadi di mana-mana. Gaitonde diberhentikan dari pekerjaannya, Prabu dan polisi yang ikut menangani kasus itu dipindah ketugaskan. Mira diminta cuti sampai waktu yang ditentukan. Polisi tidak boleh memeriksa Vijay kecuali atas izin pengadilan. Sementara itu, di depan taman, Nandini bilang jika kehidupan keluarga Mira sudah hancur, padahal ini bukan salah mereka. Vijay senang Nandini berpendapat seperti itu. Akan tetapi, jika keadaannya dibalik, keluarga Mira yang berada di posisi keluarga mereka, Mira juga pasti akan melakukan hal yang sama. Menurut Vijay, tidak ada yang salah dan benar dalam kasus ini. Vijay meminta Nandini melupakan kasus tersebut. Lalu Nandini menanyakan kapan dia memindahkan mayat Sam. Dan ternyata itu saat Vijay pulang setelah membuang mobil Sam, yaitu tanggal 3 Oktober pada malam hari, Vijay merahasiakan di mana dia mengubur mayat Sam, meskipun itu keinginan istrinya sendiri. Karena Vijay sudah sangat yakin, cepat atau lambat di antara mereka bertiga pasti ada yang akan mengaku di mana mayat Sam dikuburkan. Tiba-tiba polisi datang, bukan untuk menangkap Vijay, melainkan Vijay diminta untuk menemui Mira dan Mahesh. Mahesh mengatakan bahwa mereka menemui Vijay bukan sebagai inspektur jenderal ataupun bisnis, melainkan sebagai orang tua Sam. Mereka berdua sangat mencintai Sam, putra kesayangannya. Karena itulah mereka menanjakannya dan sekarang mereka menyesalinya karena anaknya sampai berbuat seperti itu. Mereka pun benar-benar minta maaf dan akan pergi ke London. Tapi sebelum itu, Mahesh memohon agar Vijay memberitahu apa yang terjadi dengan Sam, karena sampai saat ini mereka berdua terus tersiksa memikirkan masalah Sam. Sampai akhirnya Vijay juga minta maaf, lalu menceritakan kejadian yang sesungguhnya pada malam itu lewat perumpamaan. Vijay menceritakan dengan bahasa yang sangat bijak
dan benar-benar meminta maaf kepada Mira dan Mahes. Selanjutnya, film kembali ke awal scene, yang mana Vijay ternyata bukan ditahan melainkan untuk menandatangani kasusnya yang sudah ditutup. Senior Inspektur pengganti Pak Prabu mengatakan kamu pasti bangga karena sudah membodohi seluruh polisi, dan ia yakin mayatnya pasti akan ditemukan. Vijay pun mengatakan jika dia sangat menghormati kepolisian dan tidak mungkin baginya membodohi seluruh kepolisian. Terakhir, Vijay mengatakan bahwa dia sangat percaya inspektur baru tersebut dan kantor polisi baru itu akan selalu melindunginya. Ternyata mayat Sam dikubur di kantor yang baru 2 hari sebelum kontraktor Rani memasang lantai di sana. Sungguh film yang sangat bagus. Dari film ini kita juga belajar bahwa seseorang bisa cerdas meskipun tidak menempuh pendidikan yang tinggi. Seperti biasa, kita cukup mengambil sisi positifnya saja. Jangan lupa kawan-kawan, jika kalian suka video ini, klik subscribe, like, dan share video ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari film tersebut. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu untuk kalian semua.